Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi dalam ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi dan perubahannya, serta energi yang menyertainya. Untuk itulah, kita perlu mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan materi. Materi merupakan segala sesuatu yang memiliki massa dan volume. Materi ini merupakan kumpulan dari partikel atau atom. Berdasarkan pembahasannya, materi dibahas mengenai susunan dan strukturnya sehingga mampu mempengaruhi sifat dari materi tersebut. Yang pertama, materi berdasarkan susunan partikelnya. Setiap materi mengandung susunan partikel tertentu. Misalkan materi besi tersusun atas partikel Fe atau atom Fe. Sedangkan intan tersusun atas partikel karbon. Garam tersusun atas partikel yaitu atom Na atau natrium dan Cl atau klor. Gula tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Susunan partikel yang tertentu ini akan mempengaruhi sifat masing-masing materi. Sifat dari materi besi akan berbeda dengan materi intan, karena atom penyusunnya, partikel penyusunnya merupakan atom yang berbeda. Begitu juga garam dan gula. Berdasarkan struktur partikel, partikel dapat memiliki struktur tertentu sehingga akan mempengaruhi sifat dari suatu materi. Misalkan, grafit, materi grafit dan materi intan. Keduanya merupakan materi yang tersusun dari atom karbon. Sama-sama disusun oleh partikel karbon. Namun, kedua bentuk dari materi ini memiliki sifat yang berbeda karena struktur partikel karbon di dalam grafit tidak sama dengan struktur partikel karbon di dalam intan. Di dalam struktur grafit, karbonnya terhubung secara heksagonal, membentuk struktur heksagonal. Sedangkan dalam intan, setiap karbon dari materi intan terhubung melalui struktur tetrahedral. Bentuk struktur yang berbeda ini akan menyebabkan kekuatan ikatan dari masing-masing partikel tersebut, yaitu karbon, antara satu dengan yang lain akan memiliki perbedaan. Grafit akan memiliki kekuatan ikatan yang lebih lemah dibandingkan intan karena strukturnya yang kuat, membentuk tetrahedral. Karena kuatnya ikatan dalam intan ini, maka akan mempengaruhi sifat dari materi intan tersebut. Materi intan akan lebih kuat dan tahan terhadap pukulan dibandingkan grafit. Hal inilah yang menyebabkan sifat materi tersebut akan berbeda walaupun penyusun partikel dari materi tersebut sama. Struktur partikel juga dipengaruhi oleh jarak antar partikel. Partikel yang satu dengan yang lainnya berada pada jarak tertentu. Jika jaraknya berdekatan, maka akan menyebabkan kerapatan partikel di dalam materi tersebut menjadi tinggi. Jika jaraknya berjauhan,
maka kerapatan partikel di dalam materi akan semakin kecil. Kerapatan partikel ini akan mempengaruhi wujud materi. Coba kita lihat pada gambar di samping. Jika partikel di sini adalah materi air, sehingga dia mengandung partikel H dan O yang terikat antara O dan H1 dan O dan H lainnya. Jika partikel H2O dan partikel H2O lainnya tersusun secara rapi dengan jarak yang berdekatan, hal ini akan menyebabkan materi H2O tersebut berada dalam bentuk padatan. Jika jarak antar partikel H2O tersebut semakin renggang, agak berjauhan, akan menyebabkan kerapatan partikel menjadi menurun. Hal ini akan menyebabkan perubahan wujud yang semula padat menjadi cair. Begitu pula jika kerapatan partikel semakin rendah, jarak antar partikel semakin lebar, maka akan menyebabkan suatu materi itu berwujud gas. Sehingga jarak antar partikel akan menyebabkan kerapatan partikel dalam materi pun akan berbeda. Hal itu akan mempengaruhi wujud dari materi, sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi sifat dari materi. Sama-sama H2O, jika dia tersusun dengan rapi pada jarak yang berdekatan, dengan kerapatan partikel yang cukup tinggi, maka H2O akan berada dalam wujud padat, yaitu berupa bongkahan es. Sedangkan partikel H2O jika posisinya agak renggang, saling berjauhan, maka kerapatan partikelnya akan menurun dibandingkan yang padat tadi, sehingga H2O akan berada pada posisi cairan. Jika dia posisinya semakin berjauhan, kerapatan partikelnya sangat rendah, maka H2O tersebut dapat berupa gas, yaitu berupa uap air. Jadi struktur partikel akan mempengaruhi sifat materi, begitu pula dengan susunan partikel tadi. Setelah kita mengetahui pengaruh dari susunan partikel dan struktur partikel terhadap sifat materi, maka selanjutnya kita perlu mengenal materi lebih dalam berdasarkan pengelompokannya dibagi dua menjadi zat murni dan juga campuran. Zat murni dikenal juga dengan sebutan zat tunggal. Zat tunggal ini juga terbagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur disebut unsur jika materi tersebut terdiri dari satu jenis atom. Namun jika materi zat tunggal tersebut memiliki lebih dari satu jenis atom, maka bisa disebut dengan senyawa. Contoh dari unsur adalah logam Na, logam natrium, Fe, besi, Cu, tembaga. Karena batasan dari unsur adalah jenis atom, maka posisi O2, N2, ataupun O3 yang tersusun dari jenis atom yang sama, O2 penyusunnya adalah atom oksigen, N2 penyusunnya atom nitrogen, dan O3 penyusunnya atom oksigen juga, maka mereka bisa juga disebut unsur. Namun, dalam beberapa referensi,
O2, N2, dan O3 bisa juga dikelompokkan dalam kelompok senyawa molekul. Jadi molekul diatom jika dia berada dalam dua unsur yang saling berikatan, dan triatomik jika tiga atom dari satu jenis atom yang sama saling berikatan disebut juga dengan molekul. Contoh yang paling mudah dalam penyebutan senyawa adalah NaCl karena terdiri dari dua jenis atom yaitu Na dan Cl, dan juga Fe2O3 yang tersusun atas atom Fe dan O, ataupun contohnya adalah H2O yang tersusun atas atom hidrogen dan atom oksigen. Senyawa ini nantinya juga akan dipelajari. Dia akan tersusun dari dua jenis yaitu senyawa ionik dan senyawa molekuler. Senyawa ionik dia terhubung melalui ikatan ion, sedangkan senyawa molekuler biasanya dia berbentuk molekul yang saling share elektron. Sehingga kadangkala jenis contoh O2, N2, dan O3 dikelompokkan dalam senyawa molekuler. Jenis materi lainnya selain zat tunggal yaitu gabungan dari zat tunggal yang berupa campuran. Campuran ini terjadi dari penggabungan zat-zat tunggal tanpa melalui reaksi kimia. Campuran juga dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen dikenal juga dengan sebutan larutan. Dia memiliki penampakan yang seragam, jadi sulit dibedakan antara campuran dari zat tunggal A dan zat tunggal B. Mereka akan bercampur secara merata dengan ukuran partikel yang serupa sehingga terlihat sama. Namun, campuran homogen ini sifat komponen aslinya tidak hilang. Contohnya adalah larutan gula, di mana air ditambah dengan gula sehingga gula tersebut larut sempurna membentuk air gula. Dari air gula ini penampakannya akan terlihat seragam menjadi larutan gula. Namun saat Anda merasakan larutan gula tersebut, sifat dari gulanya sendiri itu tetap ada, yaitu rasa manis. Jadi campuran homogen memiliki sifat yang tidak bisa dihilangkan komponen aslinya. Sedangkan campuran heterogen, dia bisa diamati secara fisik perbedaan fasanya karena ukuran dari partikel yang tidak seragam. Contohnya, minyak dan air. Keduanya tidak dapat bersatu, akan memisah menjadi minyak di bagian atas dan air di bagian bawah. Contoh lainnya lagi adalah air yang diberi pasir. Pasir tidak akan larut sempurna, tidak akan larut di dalam air. Mereka akan terpisah menjadi dua lapisan, yaitu lapisan air dan lapisan pasir. Bentuk campuran heterogen seperti ini disebut dengan campuran
heterogen suspensi, di mana penampilannya secara fisik bisa dibedakan secara nyata. Namun, ada juga campuran heterogen yang dia terlihat seperti campuran homogen. Namun, jika dilihat secara mikroskopis menggunakan alat bantu misalkan mikroskop, maka atau dibiarkan selama berapa waktu tertentu, maka campuran tersebut dapat terpisah. Campuran heterogen ini disebut dengan koloid. Contoh dari koloid ini adalah susu dan santan. Setelah mengetahui tentang macam-macam materi dan juga susunan serta struktur materi yang dapat mempengaruhi sifat materi, maka perlu kiranya kita mengetahui macam-macam dari sifat materi. Sifat materi terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik merupakan karakteristik materi yang dapat diubah tanpa mengubah komposisinya. Jadi materi tersebut tetap tersusun dengan partikel yang sama. Sifat fisik ini dapat langsung teramati. Contoh dari sifat fisik adalah informasi mengenai titik didih, titik leleh, warna, wujud, bau, rasa, dan lain-lain. Semua sifat ini dapat langsung teramati dan tidak akan mengubah komposisi dari materi tersebut. Sementara sifat kimia merupakan karakteristik yang menentukan bagaimana komposisi materi dapat berubah karena adanya kontak dengan materi lainnya atau karena pengaruh suatu energi. Jadi, sifat kimia ini ditimbulkan dari reaksi kimia. Sifat kimia, karakteristik kimia ini contohnya adalah sifat keasaman, kebasaan, kemampuan materi mudah terbakar, mudah meledak, inert atau sukarnya dia untuk bereaksi, oksidator maupun reduktor. Semua ini merupakan sifat kimia yang ditandai dengan reaktivitas materi terhadap materi lainnya atau karena adanya suatu energi. Contoh dari perbedaan sifat fisik dan sifat kimia saya contohkan di sini adalah pada satu materi yang sama, yaitu besi. Besi berwujud padatan pada suhu kamar, merupakan logam dengan tekstur yang halus. Nah, ini merupakan karakteristik atau sifat fisik dari besi. Sifat fisik dari besi lainnya adalah informasi mengenai titik leleh, titik didih, dan kerapatan. Informasi mengenai besi dapat mengalirkan arus listrik, itu juga merupakan sifat fisik. Kemampuan besi untuk dapat ditempa dan menghantarkan panas juga merupakan sifat fisik. Untuk sifat kimia dari besi dapat dilihat dari segi reaktivitasnya. Misalkan, besi dapat dengan mudah dioksidasi dalam udara terbuka untuk membentuk karat. Besi yang berkarat merupakan sifat kimia. Salah satu contoh dari sifat kimia. Bila besi ditambah dengan HCl, dia akan menghasilkan FeCl3 dan gas H2. Reaktivitas besi ini termasuk dari sifat kimia. Besi lebih reaktif dibandingkan perak, namun kurang reaktif dibandingkan magnesium. Sifat reaktivitas ini merupakan sifat kimia dari besi.
Semoga dengan ini Anda bisa membedakan yang mana yang disebut sebagai sifat fisik dan juga sifat kimia. Nah, setelah Anda paham mengenai materi tersebut, kita perlu juga memahami bahwasanya ilmu kimia itu selain mempelajari tentang materinya, juga mempelajari tentang perubahan materinya itu. Perubahan materi ini sering juga dikenal dengan sebutan rekayasa materi karena ingin mengubah materi A menjadi B dengan tujuan memperoleh tingkat kemanfaatan yang lebih tinggi. Perubahan materi dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika bersifat sementara. Tidak ada pembentukan zat baru dalam perubahan fisika, yang ada hanya perubahan wujud. Contohnya, dari wujud cair bisa berubah menjadi wujud padat, padahal dia adalah materi yang sama. Contohnya, cair menjadi padat disebut juga dengan membeku. Proses perubahan materinya. Misalkan air yang dibekukan sehingga membentuk bongkahan es. Di sini hanya terjadi perubahan wujud. Wujud dari H2O cair menjadi H2O solid atau padat. Tidak ada perubahan dalam susunan materinya. Sehingga jenis perubahan seperti ini disebut dengan perubahan fisika. Sebaliknya, jika terjadi perubahan wujud dari padat menjadi cair, kita sebut juga dengan proses mencair. Kebalikannya, dari bongkahan es, jika kita biarkan di luar ruangan, maka dia akan menjadi air. Air dalam bentuk cairan. Dua-duanya sama dalam bentuk H2O. Susunan materinya tetap sama. Kemudian, jika suatu padatan diubah menjadi gas, kita biasanya menyebutnya dengan menyublim. Contohnya adalah es yang tadi padat langsung dipanaskan hingga dia langsung menguap tanpa melewati bentuk cairan. Atau contoh mudahnya dalam kehidupan sehari-hari adalah penggunaan kapur barus yang semula dia padat, kemudian lama-lama akan habis karena dia berubah menjadi gas. Sebaliknya, dari gas menjadi padat adalah proses mengkristal atau deposisi. Contohnya adalah pembentukan kristal es dari uap-uap air. Proses perubahan wujud dari gas menjadi cair ini juga disebut dengan mengembun atau kondensasi. Biasanya kita dapati sehari-hari dalam bentuk embun pagi di atas daun. Itu adalah contohnya. Sedangkan perubahan dari cair menjadi gas itu disebut dengan penguapan. Misalkan kita memasak air yang semula cairan berubah menjadi uap air. Semua bentuk itu merupakan bentuk perubahan fisika, di mana hanya terjadi perubahan wujud tanpa adanya pembentukan zat baru ataupun perubahan susunan partikel. Partikelnya tetaplah sama. Sedangkan perubahan kimia sifatnya permanen karena ada pembentukan suatu zat baru yang tidak dapat kembali lagi menjadi bentuk asalnya
Biasanya perubahan kimia ini ditandai dengan timbulnya endapan, warna, gas, ataupun perubahan suhu. Untuk lebih nyamannya, perubahan kimia biasanya dihasilkan dari suatu reaksi kimia. Ada hubungan dengan reaktivitas kimia dalam perubahan kimia. Misalkan, proses fermentasi yang mengubah susu dan gula dengan adanya bakteri Lactobacillus dapat membuat pembentukan produk sejenis yogurt, yaitu Yakult. Dasarnya adalah proses perubahan kimia, yaitu fermentasi tadi. Sedangkan perubahan besi menjadi besi yang berkarat itu juga merupakan contoh dari reaksi kimia atau perubahan kimia. Fe dari besi akan berubah menjadi Fe2O3 saat dia menjadi besi yang berkarat. Contoh lainnya dari perubahan kimia adalah kayu yang jika dibakar, dia akan berubah menjadi CO2 dan H2O jika reaksinya sempurna. Jika tidak sempurna, maka dia juga akan menghasilkan karbon ataupun karbon monoksida. Satu materi yang sama dapat mengalami perubahan materi, baik itu perubahan secara perubahan kimia maupun perubahan fisika. Saya ambil contohnya adalah materi H2O. Materi H2O dapat mengalami perubahan fisika, yaitu perubahan wujud saja tanpa mengalami perubahan susunan materi, yaitu misalkan dari bongkahan es, yaitu padatan, sehingga kemudian dia akan mencair, lama-lama mencair membentuk cairan air. Hal ini merupakan bentuk perubahan fisika. Kedua bentuk materi ini, bongkahan es, gunung es, dan juga air es, itu sama-sama mengandung H2O. Tidak ada perubahan susunan materi, tidak terbentuk zat baru, hanya terjadi perubahan wujud. Sehingga pada gambar yang pertama ini hanya terjadi perubahan fisik. Beda halnya dengan gambar yang kedua, bahwasanya di sini materi H2O diberikan arus listrik untuk terjadinya elektroforesis, sehingga akan terjadi reaksi di mana ada pembentukan zat baru yang semula hanya H2O, dia akan membentuk gas H2 dan gas O2. Karena ada pembentukan zat baru ini, maka sifat materi tersebut pasti akan berbeda karena susunan materinya pun berbeda. Dari H2O yang tersusun dari 2 hidrogen dan 1 oksigen dalam satu molekulnya berubah menjadi molekul H2 dan juga molekul O2. Jadi, dalam satu materi yang sama yaitu H2O, keduanya dapat materi tersebut dapat mengalami kedua jenis perubahan materi. Nah, terkait dari hasil pencampuran dari zat-zat tunggal atau zat murni, maka hanya campuran yang mudah sekali dipisahkan komponen-komponennya menjadi komponen-komponen penyusunnya dibandingkan dengan zat tunggal atau zat murni. Campuran bisa dipisahkan melalui pemisahan fisik, yaitu berdasarkan sifat fisiknya. Contohnya di sini adalah teknik distilasi yang bisa dilakukan melalui basis atau dasar sifat fisik titik didih.
Jadi jika terdapat campuran dua zat tunggal yang memiliki titik didih yang berbeda, maka keduanya dapat dipisahkan melalui proses distilasi. Distilasi dikenal juga dengan proses penyulingan, di mana dua zat tunggal yang berada dalam reaktor akan dipanaskan sehingga pada titik didih tertentu salah satu zat tunggal tersebut akan menguap lebih dulu berdasarkan titik didihnya. Jadi titik didih yang rendah, titik didih zat yang lebih rendah, dia akan menguap terlebih dahulu menuju kondensor yang dingin kondisinya, sehingga uap tadi dengan kondisi dingin akan berubah menjadi cairan terkondensasi di sini, sehingga nanti akan terpisah. Zat tunggal yang memiliki titik didih lebih rendah akan terpisah dari zat tunggal lainnya dalam campuran yang memiliki titik didih lebih tinggi. Pemisahan campuran lainnya bisa dilakukan dengan cara filtrasi. Hal ini bisa dilakukan melalui basis sifat fisik wujud materi. Padat bisa dipisahkan dari cairan. Begitu juga dari gas. Contohnya adalah filtrasi antara padat dan cair. Filtrasi atau penyaringan ini bisa dengan mudah memisahkan antara padatan dan cairan sehingga diperoleh suatu filtrat, hasil filtrasi, dan juga endapan. Kemudian selanjutnya untuk teknik kromatografi. Teknik kromatografi menggunakan sifat fisik, basis sifat fisik interaksi antara permukaan dan juga analit. Misalkan dalam campuran tersebut terdapat 2, 3, atau 4 senyawa, dapat dipisahkan melalui kromatografi. Kromatografi ada banyak macamnya, diantaranya kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, kromatografi kolom, HPLC, dan juga gas kromatografi. Nah, di sini gambar yang diperlihatkan adalah mengenai kromatografi kertas, di mana suatu campuran akan dipisahkan atas dasar kemampuannya dalam berinteraksi dengan pelarut dan juga fasa diam berupa lapis kertasnya, yaitu silika, plat silika. Nah, sifat materi berdasarkan sifat kimianya ini, interaksinya dengan pelarut dan juga fasa diam itu dapat dilakukan dengan cara kromatografi. Selanjutnya, jika ingin memisahkan berdasarkan sifat fisik atau volatilitas di sini, yaitu kemampuan dia dalam menguap, dapat dilakukan teknik evaporasi atau penguapan. Hal ini dapat dengan mudah dilakukan dengan cara memanaskan campuran yang berisi 2 atau lebih komponen yang memiliki tingkat volatilitas atau kemampuan menguap yang berbeda. Yang terakhir adalah contoh teknik sentrifugasi. Sentrifugasi dilakukan untuk memisahkan campuran dengan densitas atau kerapatan yang berbeda. Sentrifugasi menggunakan prinsip pemusingan atau memutar, di mana gaya sentripetal dan gaya sentrifugal diterapkan. Saat dilakukan pemusingan menggunakan alat sentrifuge, maka zat yang memiliki densitas lebih tinggi atau lebih berat, maka dia akan mendapatkan gaya sentrifugal lebih besar, sehingga dia akan menempel pada ujung tabung sentrifuge. Zat lain yang memiliki densitas lebih rendah akan berada dalam supernatan.
zat yang menempel di ujung dinding dari tabung sentrifuge disebut dengan pelet. Nah, selanjutnya teknik sentrifugasi ini dilanjutkan dengan teknik pemisahan campuran lainnya, yaitu dengan cara dekantasi. Karena pelet ini berupa padatan sedangkan supernatan adalah cairan, maka dapat dengan mudah dilakukan dekantasi atau penuangan cairan. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi dalam ilmu kimia. Semoga bermanfaat. Berikut juga saya tampilkan gambar dari laboratorium Anda, yaitu Laboratorium Fisika Dasar yang terletak di samping Laboratorium Kimia dan juga Gedung Matematika. Harapannya adalah ke depannya di semester depan Anda dapat beraktivitas di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dari negeri kita. Akhirul kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.